Setelah kalian mengetahui aturan-aturan derivasi atau aturan inferensi, serta hukum-hukum ekuivalensi, akan kita gunakan untuk membuktikan validitas argumen dengan teknik derivasi. Jika kalian masih ingat, sewaktu kita membahas derivasi pada logika proposisional, caranya adalah kita tuliskan terlebih dahulu premis-premisnya, sedangkan untuk kesimpulannya tidak perlu kita tulis. Kita coba untuk contoh satu ya. Kita beri nomor untuk premisnya, karena di sini hanya ada satu premis, maka hanya nomor satu saja. Nah, ini adalah premis 1. Setelah itu, langkah selanjutnya kita beri nomor berikutnya. Karena premisnya hanya satu, berarti hanya nomor satu saja yang menunjukkan premisnya. Di nomor 2, kita akan menurunkan, sehingga derivasi sering juga disebut sebagai inferensi. Inferensi itu adalah menurunkan kesimpulan atau menarik kesimpulan dari sebuah premis. Nah, dari satu ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita perhatikan di sini ada kuantor universal. Sehingga kita hilangkan terlebih dahulu kuantor universal, karena pada aturan inferensi yang kita punya, bentuknya tidak ada kuantornya. Bagaimana cara menghilangkan kuantor universal? Caranya adalah dengan menggunakan instansiasi universal. Instansiasi universal mampu menghilangkan kuantor universal dengan cara mengubah individu yang ada di sini, individu yang terikat dengan kuantor universal ini, dengan sembarang individu. Sembarang individu itu seperti apa? Bebas, boleh berupa individu khusus seperti A, B, C, atau individu umum lagi seperti X, Y, atau Z. Untuk kemudahan, di sini saya akan mengubah X menjadi X lagi, sehingga hasilnya menjadi negasi T, X tetap menjadi X, atau V, X berubah menjadi X lagi. Nah, ini boleh, karena pada kuantor universal, kita bebas mengubah individu X yang terikat dengan kuantor ini menjadi individu apa saja. Bahkan jika diubah menjadi X lagi pun boleh. Ini adalah instansiasi universal dari nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3, di sini ada negasi kemudian dalam kurung. Ini bisa kita terapkan hukum De Morgan. Negasi masuk ke dalam mempengaruhi setiap variabelnya, kemudian tanda atau berubah menjadi dan, sehingga hasilnya menjadi negasi Tx dan negasi Vx. Oke, ini adalah hukum De Morgan dari nomor 2. Lanjut ya, dari nomor 3 ini ada dua pernyataan yang dihubungkan dengan operator dan. Ini merupakan aturan inferensi yang disebut sebagai simplifikasi, yaitu jika ada dua pernyataan yang diikat dengan operator dan, kita bisa simplifikasi menjadi salah satunya. Jadi kita simplifikasi menjadi ini saja. Hasilnya menjadi negasi Tx. Simplifikasi dari nomor 3. Oke, ini sudah hampir sama dengan kesimpulan yang diharapkan. Tapi di kesimpulan ini ada kuantor universalnya, sehingga kita perlu memunculkan kuantor. Memunculkan kuantor dari suatu pernyataan yang tidak memiliki kuantor disebut sebagai generalisasi universal. Generalisasi universal ini, ingat kembali, tidak boleh dilakukan sembarangan. Kita cek kembali di premis aslinya. Di premis aslinya, ternyata pernyataan tersebut terikat dengan kuantor universal juga. Sehingga pernyataan nomor 4 ini boleh kita generalisasi menjadi kuantor universal. Nah, ketika kita sudah sampai di step ini, kita mendapatkan hasil yang sama dengan kesimpulan yang diharapkan, sehingga terbukti valid. Bagaimana? Tidak sulit kan? Kita lanjutkan untuk nomor 2. Nah,
Di nomor 2, ini juga mirip seperti nomor 1, kita tuliskan terlebih dahulu premisnya. Semua X, TX. Ini adalah premis 1. Kemudian kita tulis di bawahnya, step berikutnya, step nomor 2. Jangan lupa kalau di sini ada kuantor, maka kita instansiasi terlebih dahulu. Tadinya X kita ubah menjadi sembarang. Nah, sekarang kita coba ya dengan menjadi Y. Seperti ini, instansiasi universal dari pernyataan 1. Setelah itu, setelah kita dapatkan TY, nah di sini selain TX, di sini ada VX. Ini disebut sebagai hukum inferensi penambahan. Yaitu, jika kita punya sebuah pernyataan, kita boleh tambahkan dengan pernyataan apa saja dengan perangkai atau. Jadi, yang tadinya TY akan kita tambahkan dengan VY. Dengan perangkainya adalah atau. Jadi, di sini kita tambahkan VY atau TY. Ini adalah hukum penambahan dari nomor 2. Oke, sampai di sini ini sudah hampir mirip ya dengan kesimpulan yang kita miliki. Nah, tapi di sini ada kuantor universalnya, sehingga kita perlu melakukan generalisasi universal. Ingat kembali, generalisasi universal tidak boleh digunakan pada semua kasus. Syaratnya adalah pernyataan tersebut berasal dari premis yang juga terikat dengan kuantor universal. Karena premis 1 terikat dengan kuantor universal, maka pernyataan 3 yang merupakan turunan dari pernyataan 1 boleh digeneralisir secara universal. Nah, kita generalisir menjadi X, maka semua individu yang ada di dalam pernyataan 3 berubah menjadi X. Vx atau Tx. Ini adalah generalisasi universal dari nomor 3. Oke, sampai nomor 4 di sini hasilnya sudah sesuai ya dengan apa yang kita harapkan sebagai kesimpulan. Maka kesimpulannya pernyataan nomor 2 adalah pernyataan yang valid. Baik, kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Di contoh nomor 3, di sini kita memiliki dua buah premis 1 dan premis 2. Maka kita tulis terlebih dahulu keduanya. Premis 1 kita tulis di nomor 1, semua X TX, maka Vx. Premis 1. Kemudian premis 2, semua X TX, maka negasi Vx. Baik. Sebelum kita lakukan operasi apapun dengan menggunakan aturan inferensi atau hukum-hukum ekuivalensi, jangan lupa kita instansiasi terlebih dahulu, karena aturan-aturan inferensi itu tidak bisa digunakan pada subformula. Jadi, kita instansiasi terlebih dahulu yang nomor 1, kita hilangkan semua X-nya dengan mengganti X yang di sini menjadi apa saja. Menjadi apa saja, untuk mudahnya kita jadikan X lagi saja, sehingga hasilnya menjadi TX, maka Vx. Ini adalah instansiasi universal dari nomor 1. Kemudian dari nomor 2 kita turunkan menjadi nomor 4. Sama, kita lakukan instansiasi universal dari nomor 2 dengan mengubah X yang ada di sini menjadi X lagi. Kenapa menjadi X lagi? Boleh, karena ini adalah kuantor universal. Jika kita memiliki kuantor eksistensial, kita harus menggunakan individu yang berbeda dari instansiasi yang lainnya. Tapi karena ini adalah kuantor universal, kita boleh gunakan X lagi dan lagi. Negasi Vx. Instansiasi universal dari pernyataan 2. Baik, kita sudah punya turunan berupa 3 dan 4. Ya, kemudian dari sini ada banyak jalan menuju Roma, jadi ada banyak step yang mungkin kalian pilih. Misalkan, kita pilih salah satunya, misalnya dengan menggunakan hukum ekuivalensi implikasi.
Jadi kita ubah nomor 3 menjadi negasi TX atau VX. Ekuivalensi implikasi dari nomor 3. Kemudian nomor 4 kita juga terapkan ekuivalensi implikasi menjadi negasi TX atau negasi VX. Ini juga sama, ekuivalensi implikasi dari nomor 4. Nah, setelah sampai 5 dan 6, kita bisa gabungkan 5 dan 6 menjadi satu pernyataan yang dirangkai dengan menggunakan dan. Jadi, kalau kita punya pernyataan A, kemudian kita punya pernyataan B, kita boleh gabung keduanya menjadi A dan B. Jadi, ini menjadi negasi TX atau VX. Dan nomor 6-nya negasi TX atau negasi VX. Oke, seperti ini ya. Hukum N dari 5 dan 6. Nah, kemudian kita bisa terapkan di sini ada negasi TX. Di sini juga ada negasi TX. Berarti kita bisa terapkan hukum distributif. Negasi TX kita keluarkan negasi TX. Kemudian atau VX dan negasi VX. Ini adalah hukum distributif dari nomor 7. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9. Perhatikan di sini. VX dan negasi VX ini merupakan hukum kontradiksi yang nilainya adalah false. Suatu pernyataan didankan dengan negasi dari pernyataan tersebut, nilainya adalah false. Nah, inilah yang disebut dengan subformula. Subformula berarti setengah dari keseluruhan formula. Ya, sebagian dari keseluruhan formula. Tidak harus setengah ya, pokoknya sebagian lah ya. Ingat bahwa hukum inferensi hanya boleh diterapkan untuk keseluruhan formula. Jadi, kalau kasusnya seperti ini, kita boleh menggunakan hukum ekuivalensi, tetapi bukan hukum inferensi. Jadi, ini karena hukum kontradiksi itu adalah hukum ekuivalensi, bukan aturan inferensi, jadi boleh kita terapkan untuk subformula seperti ini. Baik. Hasilnya tadi adalah false ya, berarti negasi TX atau false. Ini adalah hukum kontradiksi dari nomor 8. Nah, negasi TX atau false itu adalah hukum identitas yang nilainya adalah negasi TX itu sendiri. Dari nomor 9. Oke, sampai di sini ini sudah mirip ya dengan kesimpulan yang kita harapkan. Tinggal kita generalisasi secara universal. Syarat generalisasi universal kita cek kembali premis aslinya P1 dan P2 yang merupakan asal-usul dari pernyataan nomor 10. Ternyata keduanya juga terikat dengan kuantor universal. Sehingga pernyataan 10 sebagai turunan dari P1 dan P2 juga boleh digeneralisir secara universal. Generalisasi universal dari pernyataan 10. Oke, sampai di sini hasilnya sesuai dengan kesimpulan yang ingin kita bentuk. Sehingga contoh nomor 3 adalah contoh yang valid. Demikian contoh dari saya, tidak sulit untuk dikerjakan. Setelah ini kita akan mengerjakan soal-soal yang lain.